Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Febrianti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tentang ekonomi. Yang saya hormati Bapak Nasruddin selaku dosen pembimbing mata kuliah praktik pengamalan ibadah, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Dan nampaknya hal ini cukup disadari betul oleh dunia internasional. Bahkan dunia internasional nampaknya juga turut mengakui bahwa pada dasarnya negara kita ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Dan bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki sistem ekonomi yang terbilang canggih, sehingga pada akhirnya Indonesia pun semakin menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan dalam perekonomiannya di dunia internasional, sehingga hal tersebut nampaknya memang memberikan dampak yang cukup baik bagi keadaan ekonomi kita. Khususnya semakin banyak investor asing yang mau berinvestasi di negara kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi, khususnya untuk tingkat ekonomi masyarakat kelas rendah. Karena memang setiap pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang terjadi, pada dasarnya masyarakat rendah juga yang akan merasakan imbasnya. Nampaknya kesan baik yang dilihat oleh dunia internasional seperti berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi yang ada di negara kita. Karena ternyata pada kenyataannya masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk karena hanya dinilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang digembor-gemborkan untuk kepentingan rakyat. Nyatanya tetap saja tidak sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar, namun tetap harus melakukan berbagai upaya supaya tidak tergerus dengan kekejaman kaum kapitalis, terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang harus benar-benar kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga meskipun kita berada dalam kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum mayoritas yang tak bisa dianggap sebelah mata. Kiranya hanya singkat saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa patah kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.